Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Perkenalkan saya Keisa Sapria sebagai host pada acara Guru Berprestasi. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu lagi pada acara Gerbang Madrasah di Mimbar TV. Kali ini saya sudah bersama dengan Bu Jazilatul Rahmah dan Bu Evi Susanti sebagai narasumber. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya pada kesempatan ini Bu Jazilatul Rahmah dan Bu Evi Susanti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita dalam program acara Guru Berprestasi di Mimbar TV. Jika boleh tahu apa saja prestasi yang telah Bu Evi raih? Ya, selama ini saya pernah mengikuti lomba itu di program GSMB penyelenggara dari Nyalanesia itu masuk dalam 100 nominasi guru penulis tingkat nasional. Kemudian saya mendapatkan penghargaan sebagai guru inspiratif guru Sianer 365 hari yang diselenggarakan oleh Media Guru Indonesia. Di situ saya telah mengalahkan tantangan menulis secara tiap hari selama 365 hari tanpa jeda. Jadi kalau saya tidak menulis satu hari,
itu akan kembali ke hitungan 1 lagi, berarti saya gagal. Alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan sebagai guru inspiratif, guru Sianer 365 hari. Kemudian saya mencoba lagi untuk mengikuti lomba No Baper, yaitu yang diselenggarakan oleh Bapak Eko Prastio sebagai pimpinan redaksi media guru. Kemudian ini mencoba lagi mengikuti fiksi mini dengan Golagong. Wow, keren sekali. Yes. Untuk Bu Jazilatur Rahman. Terima kasih kesempatannya. Kalau saya pernah meraih prestasi di tingkat guru se-ASEAN dan juga nasional. Yang tingkat ASEAN itu berhasil menulis buku ya tentang pantun ya bersama guru se-ASEAN. Kemudian juga tentang pantun juga, yaitu tentang pantun nasihat guru kepada muridnya. Kemudian menulis puisi bersama guru se-Asia. Kemudian menulis gurindam, ya, gurindam untuk negeri itu juga bersama guru se-Asia. Juga menulis syair yang sekarang ini lagi proses, itu juga tingkat ASEAN. Kemudian yang tingkat nasional itu kami mengikuti kegiatan ini bersama Nyalanesia yang berhasil menulis buku. Kemudian yang kedua juga menulis buku juga dalam proses. Kemudian pernah menjuarai juara 3 tingkat nasional tentang pembuatan konten video kreatif. Itu adalah siswa. Kemudian yang tingkat ASEAN itu tadi ada yang menurut saya sangat menarik, yaitu acara ini mendapatkan muri ya dengan jumlah pesertanya lebih dari 1.000, yaitu 1.281 se-ASEAN. Juga ada tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Diknas dalam acaranya adalah Festival Literasi Sekolah. Sudah. Wow, banyak sekali prestasi yang telah diraih ya. Pastinya membutuhkan proses yang cukup lama. Oleh karena itu, bagaimana proses atau tahapan dan persiapan untuk meraih prestasi tersebut, Bu Jazilatur Rahman? Terima kasih. Kalau tingkat ASEAN itu kami mengikuti secara online. Ya, secara online mengikuti pelatihan-pelatihannya, kemudian tentang workshop-workshopnya. Nah, di situ diajarkan tentang bagaimana cara menulis pantun yang mudah, yang cepat, kemudian menulis puisi yang indah, kemudian gurindam, kemudian syair. Itu semuanya melalui proses workshop atau pelatihan. Tentu saja ini tidak mudah bagi kami karena kami usia sudah segini ya. Jadi untuk menuntut ilmu itu bagaikan mengukir mengukir dalam air, itu sulit. Tapi meskipun begitu kami tidak patah semangat. Kami tetap ingin belajar dan belajar. Karena ada prinsip bahwa kewajiban seorang muslim itu adalah menuntut ilmu dari lahir sampai liang lahat. Itu. Untuk Bu Evi, dipersilakan. Iya. Mula-mula saya berawal dari mengikuti sagu-sagu. Satu guru, satu buku yang diadakan oleh IGNPL Jatim yang bekerja sama dengan Media Guru Indonesia, itu termasuk dari tantangan yang 365 hari itu. Jadi saya mencoba untuk mengikuti tantangan Guru Siana, sampai sekarang masih aktif juga hampir 980 hari sampai sekarang. Kemudian
Saya juga mengikuti pelatihan tadi termasuk di Golagong, dan saat ini saya sedang menekuni ikut dengan Leguti Media, yaitu menulis cerita anak. Di antaranya itu, kemudian juga bergabung dengan Nana Sastrawan, karena saya ingin menulis puisi, bagaimana menulis puisi yang baik dan benar itu. Jadi saya sampai sekarang masih berusaha untuk mengasah keterampilan yang belum saya miliki untuk mencapai apa yang saya inginkan. Alhamdulillah sudah menelurkan beberapa buku. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wow, keren sekali. Banyak sekali proses yang harus kita lewatkan. Yang guru-guru lewatkan ini juga sangat-sangat banyak. Menurut Bu Jazila dan Bu Evi, apakah ada pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan itu, Bu Evi? Ya, yang paling berkesan kemarin itu saya mengikuti TNJP, yaitu Temu Nasional Guru Penulis di Jakarta pada bulan November 2022. Saya sangat senang karena selama ini karena saya mengikuti pelatihan itu secara daring, jadi hanya diam di rumah atau di sekolahan. Pada saat mengikuti, pada saat itu kita bertemu guru se-Nusantara yang dipusatkan di Jakarta. Itu penyelenggara oleh Media Guru Indonesia yang di mana Pak CEO adalah Bapak Muhammad Iksan, dan saya berterima kasih
sekali pada beliau karena dalam pertemuan tersebut kami bisa saling tukar ide ataupun hasil karya buku-buku yang telah kami tulis dengan guru se-Nusantara. Untuk Bu Jazila dipersilakan. Kalau saya bisa meraih ke ASEAN, ke nasional, itu saya merangkak dari bawah. Karena saya dulu itu pingin sekali mengajak siswa, mengajak guru untuk menulis, untuk berliterasi. Dan ini sangat tidak mudah, sulit sekali. Apa bisa ya saya menuangkan atau mewujudkan cita-cita yang mulia ini. Nah itu tahap awalnya saya itu mencoba untuk mengajukan proposal ke kepala madrasah. Apakah kira-kira saya diizinkan untuk menghidupkan atau membumingkan tentang literasi itu. Akhirnya saya merekrut siswa, mewajibkan siswa masing-masing kelas itu harus mengikuti kegiatan literasi ini minimal 2 siswa. Otomatis kalau 30 kelas, 30 rombel, kalau 2 siswa ikut semua pasti banyak 60 siswa. Dan itu sulit sekali. Akhirnya kami dapat merekrut cuma 50 siswa. Dan itu pun sambil merayu ke siswa. Kemudian kalau guru juga begitu. Belum ada antusias sama sekali. Akhirnya kami sebagai guru bahasa Indonesia mengajak terbatas sekali, mewajibkan guru madrasah guru bahasa Indonesia harus wajib ikut karena yang menyelenggarakan adalah guru bahasa Indonesia. Akhirnya disetujui dengan 6 guru. Jadi 50 siswa, 6 guru. Di situ kami menyelenggarakan, kemudian mengonsep tentang acara itu dengan semenarik mungkin. Ya, bagaimana caranya agar siswa itu tertarik. Akhirnya kami mewajibkan setiap peserta harus membawa laptop. Di ruangan itu dengan laptop yang masing-masing di depannya, itu kepala sekolah masuk ke ruangan itu jadi takjub sekali. Surprise sekali. Senang sekali, bangga sekali. Sampai-sampai mengeluarkan kata-kata begini. Kalau sampai acara ini berhasil dalam 3 bulan, maka saya akan mengumrohkan gurunya. Sampai seperti itu. Jadi kami bisa membayangkan betapa bangganya kepala sekolah kalau ada warganya bisa berhasil menulis buku. Tuh. Tapi ternyata masih kurang berhasil. Dalam waktu 3 bulan belum selesai. Akhirnya kepala madrasah menyampaikan lagi, barang siapa baik dari guru maupun siswa, kalau berhasil menulis buku tunggal, maka akan diberi reward itu. Akhirnya dengan seperti itu, maka sampailah seperti ini. Kami bisa meraih prestasi di tingkat ASEAN. Terus bisa meraih tingkat nasional. Juga di madrasah ini menghasilkan banyak karya. Baik dari siswa maupun dari guru. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Kemudian yang kedua, dapat juara 3 konten kreatif di Surakarta. Ya, tingkat nasional.
bagaimana tips agar bisa meraih prestasi akademik di internasional untuk Bu Jazila? Ya, tips saya jangan bosan-bosan untuk mengikuti informasi dari media sosial. Karena di situ banyak sekali informasi-informasi yang penting untuk kemajuan sekolah, khususnya madrasah kita. Kemudian yang kedua, harus berusaha semaksimal mungkin dalam mengikuti kegiatan literasi. Yang keempat, percaya diri. Kemudian yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, berdoa. Oke. Saya dengar Bu Jazila pernah meraih prestasi yang pernah dicetak oleh rekor muri. Kira-kira prestasinya di bidang apa, nggih, Bu? Prestasinya itu di bidang mata pelajaran bahasa Indonesia ya, karena di situ adalah puisi rakyat, khususnya gurindam. Kenapa mendapatkan muri? Karena pesertanya lebih dari 1.000, yaitu 1.281 peserta dari Indonesia, dari Malaysia, dari Bangladesh, Singapura, dan dari Australia, banyak sekali di situ. Wow, keren sekali ya. Oke, di madrasah prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, pasti akademik memiliki support madrasah sehingga bisa meraih prestasi tersebut. Apa saja support madrasah sehingga bisa meraih prestasi tersebut, Bu Evi? Banyak sekali ya, saya kira ya. Di antaranya tadi Bu Jila sudah ceritakan, dari Bapak Kepala Madrasah sendiri juga memberikan support, kemudian apresiasi yang berupa reward, baik itu pada Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan menulis, membimbingkan literasi, kemudian pada peserta didik, kemudian kita sendiri harus memiliki niat, ya. Memiliki niat, sehingga Bapak Kepala Sekolah memberikan apresiasi yang penuh pada kita untuk senantiasa menghidupkan atau membimbingkan literasi yang berada di kegiatan tersebut yang berada di Madrasah Sanawiyah ini. Kemudian kebetulan saya sendiri sama Bapak Kepala Madrasah untuk menuliskan semua kegiatan yang ada di madrasah ini, dan kita dilaporkan pada website Kemenak. Ya, di situ nanti kita mengirimkan melalui website Kemenak sendiri dan mencari berita dari anak-anak yang berprestasi, kemudian kita wawancarai, ataupun ada kegiatan di sekolah, di madrasah ini, baik itu kegiatan pelatihan untuk Bapak Ibu guru, ataupun kegiatan jurnalis yang ada di madrasah sini. Dan semua kegiatan alhamdulillah selama ini bisa menelurkan 2 buku yang berisi tentang kegiatan madrasah itu sendiri. Yang pertama, karena agar orang merasa tertarik untuk membaca buku itu, saya berikan judul Rahasia di Balik Sukses Madrasah. Kemudian untuk yang kedua kemarin, yang baru terbit tahun 2022, itu saya beri 1000 langkah menuju madrasah mandiri berprestasi. Untuk Bu Jazila dipersilakan. Ya, kalau saya sangat tinggi support dan dukungan dari kepala madrasah. Tidak ada kata-kata yang menyulitkan bagi madrasah dalam kegiatan literasi. Sehingga dengan mempermudah, memberikan fasilitas kepada guru maupun siswa, akhirnya madrasah meraih prestasi.
Oh begitu, sangat disupport madrasah ya. Apakah ada pesan dan harapan yang dapat Bu Evi Susanti dan Bu Jazilatul Rahmah sampaikan? Bu Evi, dipersilakan. Tentu saja kami berpesan janganlah menggunakan alasan sebagai keterbatasan yang kita miliki untuk menyerah pada keadaan. Jadi kita harus selalu bangkit, dan otomatis kalau kita dalam hal menulis ya terus menulis, jangan sampai berhenti. Kemudian harapan saya dengan berita yang sudah saya tuliskan, semoga menjadikan inspirasi bagi teman-teman, Bapak Ibu guru ataupun bagi siswa khususnya di madrasah ini, dan semoga madrasah ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Bu Jazila? Ya, pesan saya jangan berkecil hati, jangan pesimis, jadilah madrasah, jadilah guru, jadilah siswa yang menginspirasi. Dengan inspirasi maka akan memberikan contoh yang baik bagi sekolah maupun madrasah lainnya. Alhamdulillah. Demikian tadi bincang-bincang dengan Bu Evi Susanti dan Bu Jazilatul Rahmah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dapat memberikan manfaat kepada kalian semua dan kita semua, khususnya kemajuan di madrasah dan umumnya lembaga-lembaga di Kementerian Agama demikian. Kita telah menyaksikan langsung dari Bu Jazilatul Rahmah dan Bu Evi Susanti tentang bagaimana profil madrasah prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Para pemirsa yang berbahagia, saya Keisha mohon undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.